Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas 2 dengan matkul teori bahasa dan otomata dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini Eskom Mkom. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Naufal Azhar Sauki dengan NIM 2106175 dari jurusan Teknik Informatika kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 teori bahasa dan otomata. Yang pertama, di sini ada bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu. Terdapat dua bagian, yaitu bagian analisa dan sintesis. Berikut merupakan yang terdiri dari analisis. Ada program sumber, ditulis dalam bahasa sumber, misal Pascal, assembler, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis leksikal. Analisis leksikal biasanya disebut juga sebagai scanner. Analisis leksikal merupakan tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter, satu atau lebih deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan, mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token, tak dikenal. Selanjutnya ada tabel simbol. Ini sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Selanjutnya ada penganalisa sintaks. Tahapan analisa sintaks atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil leksikal analisis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Selanjutnya ada penganalisa semantik. Tahapan semantik analyzer. Penganalisa semantik merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan penganalisa sintaks. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Berikut ini yang termasuk ke dalam fase sintesis. Pertama ada pembentukan kode atau intermediate code generator merupakan tahapan awal dari pas sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruples atau triples. Selanjutnya ada pengoptimalan kode. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi kode
hingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Selanjutnya ada kode generator. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu untuk instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine atau assembly code. Selanjutnya ada error handler, bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Selanjutnya ada program sasaran. Dapat berupa bahasa pemrograman lain atau bahasa mesin pada suatu komputer. Selanjutnya di sini yang kedua ada contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan. Di sini yang pertama notasi aturan produksi. Alfa menghasilkan delta. Alfa aturan produksi sebelah kiri atau sumber. Delta aturan produksi sebelah kanan atau hasil. Terminal sama dengan komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil. Variabel komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. A menghasilkan AB regular grammar. Selanjutnya ada A menghasilkan AB atau konteks free grammar. A menghasilkan BA atau disebut juga regular grammar. B menghasilkan B kecil, konteks sensitive grammar. B menghasilkan A, B besar, atau disebut juga regular grammar. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.